Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak kelas 6 semua. Doa dan harapan Ustazah semoga kakak beserta keluarga dan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kakak, pada kesempatan pagi hari ini mata pelajaran kita yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan belajar bersama-sama tentang negara-negara ASEAN dan posisi wilayahnya dalam politik, sosial, dan budaya. Baiklah kakak, marilah kita mulai kegiatan belajar kita dengan membaca basmalah bersama. Agar dapat memahami materi dengan baik, silahkan kakak perhatikan setiap penjelasan dari Ustazah. Mohon diperhatikan ya. Untuk mengingat materi kita yang sudah lalu, berikut adalah contoh dari lambang bendera negara anggota ASEAN. Dan kita ingat kembali bahwa negara anggota ASEAN itu ada 10 negara. Nah, silahkan kakak perhatikan lambang bendera negara ASEAN tersebut dengan menyebutkan nama negaranya. Perhatikan dengan baik ya. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand, ada sebanyak 5 wakil negara pemerintahan negara-negara Asia Tenggara yang menandatangani kesepakatan yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Berikut adalah contoh dari foto kelima dari wakil negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Agar lebih mengenal dengan baik, silahkan kakak perhatikan gambar foto berikut. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah belajar bersama tentang negara-negara ASEAN, yaitu negara Indonesia, dan di hari ini pembahasan kita yaitu tentang negara-negara ASEAN, yaitu negara Malaysia. Perhatikan dengan baik. Negara Malaysia beribu kota Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan bahasa Inggris. Agama Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen. Kepala pemerintahan, Perdana Menteri. Mata uang, ringgit ataupun disebut dengan dolar Malaysia. Lagu kebangsaan negaraku, hari kemerdekaan 3 Agustus 1957. Keadaan alam di Malaysia, letak dan batas. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah negara Malaysia. Sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Riau. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Iklim. Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi, rata-rata 260 sampai 800 meter sepanjang tahunnya. Seperti wilayah lain di Asia Tenggara, keadaan iklim itu dipengaruhi angin muson. Temperatur harian rata-rata adalah 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius di daerah pantai dan 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius di daerah pegunungan. Bentang alam. Berdasarkan pembagian daerah, Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yang berada pada 2 pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka, Asia, dan Malaysia Timur di Kalimantan Utara.
Dataran rendah di Malaysia. Dataran rendah di Malaysia Barat terletak di sisi timur dan di sisi selatan. Dataran rendah di timur Pegunungan Tahan, Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Pahang. Terdiri dari rawa-rawa, hutan lebat, dan tanah yang tandus. Dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungainya yang pendek dan berkelok-kelok. Secara geografis, Malaysia terdiri atas dua bagian atau dua wilayah, yaitu Malaysia bagian barat terletak di Semenanjung Malaya yang terdiri atas 11 negara dalam bentuk kesultanan. 1. Selangor, 2. Negara Sembilan, 3. Johor, 4. Pahang, 5. Perak, 6. Kelantan, 7. Terengganu, 8. Kedah, 9. Perlis, 10 Malaka, 11 Penang. Malaysia bagian timur terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia, terdiri atas dua bagian negara, yaitu Sarawak dan Sabah. Penduduk Malaysia 30,8 juta. Penduduk Malaysia yaitu 30,8 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0,3% per tahunnya. Penduduk Malaysia itu terdiri atas orang Melayu yaitu kurang lebih 50%, orang Tiongkok kurang lebih 37%, orang India kurang lebih 11%, sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Malaysia. Bahasa tersebut hampir sama dengan bahasa Indonesia karena keduanya sama-sama berakar pada bahasa Melayu. Namun bahasa Inggris juga sering digunakan sebagai bahasa nasional. Kepadatan penduduk Malaysia tahun 2015 yaitu mencapai 3.321 jiwa per kilometer perseginya. Penduduk Malaysia lebih dari 50% beragama Islam, disusul agama Buddha 12%, kepercayaan Tiongkok 7%, sisanya yaitu Kristen dan Hindu. Perekonomian. Sebagai negara agraris, perekonomian utama Malaysia juga banyak tergantung pada hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian. Malaysia merupakan negara yang cepat kembali pulih dari krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara beberapa tahun lalu. Hal ini ditunjang kebijakan pemerintah yang menganjurkan rakyatnya untuk mencintai produk dalam negeri. Dengan demikian, produk-produk dari asing yang membanjiri kawasan Asia Tenggara bisa diambil alih oleh produk-produk dalam negeri. Namun, bukan hanya faktor penggunaan produk dalam negeri saja, tetapi juga ada banyak hal yang dilakukan untuk memulihkan dan menstabilkan ekonomi. Sumber devisa terbesar bagi negara masih mengandalkan penjualan barang tambang, minyak, dan gas. Ditambah lagi perkebunan karet yang melimpah. Kegiatan ekspor dan impor di Malaysia banyak dilakukan melalui pelabuhan laut. Sumber daya alam. Sama seperti negara-negara sebelumnya, Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan, serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Pada bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Barang tambang yang lain yang dihasilkan yaitu bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Kerjasama. Dalam level internasional, Malaysia terlibat dalam
kerjasama di berbagai bidang seperti hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, kebudayaan, berketenaga kerjaan, dan pendidikan. Malaysia merupakan salah satu negara yang turut dalam pendirian kerjasama regional ASEAN. Selain itu, terlibat aktif dalam beberapa organisasi internasional. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Malaysia dalam berbagai bidang, misalnya bidang diplomatik, ekonomi, yang terwujud dalam kegiatan ekspor-impor, serta bidang sosial ketenaga kerjaan yang lainnya. Cukup sekian pembahasan materi dari Ustadzah. Ada kurang lebihnya Ustadzah dalam menyampaikan materi ini. Ustadzah mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.